Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-aslu as-sadisu, landasan yang keenam, yaitu salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka, hati Ahlussunnah, dan selamatnya lisan Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ahlussunnah tidak memiliki rasa benci, tidak memiliki rasa jengkel, dendam kepada para sahabat, dan Ahlussunnah tidak mencela para sahabat. Itu karakteristik Ahlussunnah. Tidak pernah mencela para sahabat Nabi. Hati mereka selamat, artinya tidak jengkel, tidak benci, tidak dendam, tidak suudzon kepada para sahabat. Lisan mereka selamat, lisan mereka tidak pernah mencela para sahabat, tidak pernah menyebutkan para sahabat dengan hal yang buruk-buruk. Sahabat Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya adalah semua orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali, walaupun sedikit sekali bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dan dia mati dalam keadaan beriman walaupun sempat diselingi oleh kemurtadan. Ya, definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ya, maka siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun satu kali dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan iman, ini sahabat Nabi. Walaupun Nabi dan beliau, Nabi dan dia tidak dekat hubungannya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan selamatnya lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansara. Sebagaimana Allah sifati mereka, Allah sifati para sahabat Nabi, ya, atau sebagaimana Allah sifati orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat, bidzalika, dengan sifat tersebut, yaitu sifat selamatnya hati dan lisan mereka. Fi qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang muhajirin dan ansar. Wa athna alaihim, dan Allah memuji mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Itu maksudnya para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki kepada mereka, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Maka dalam ayat ini Allah memuji orang yang berdoa demikian. Allah memuji orang yang mendoakan, yang isi doanya meminta kepada Allah agar tidak memiliki rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang sebelum mereka. Maksudnya siapa? Maksudnya para sahabat Nabi. Ya, maka ini menunjukkan Allah mengajarkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak benci kepada para sahabat Nabi. Ya, untuk selamat hati mereka dan selamat lisan mereka terhadap para sahabat Nabi. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah berupa zahaban, berupa emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan
bisa menyamai sedekah 1 mud makanan dari para sahabat, dari seorang sahabat Nabi, dan juga tidak bisa menyamai sedekah 1/2 mud makanan dari para sahabat Nabi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Ini larangan mencela sahabat Nabi, ya, dalam bentuk apapun. Kemudian Nabi katakan di sini tentang keutamaan para sahabat. Andaikan di antara kita yang hidup di zaman ini ada yang bersedekah 1 gunung Uhud emas, yang pernah haji atau umrah, insya Allah tahu ya, bagaimana ukuran gunung Uhud sangat besar. Andaikan emas sebesar itu disedekahkan semua, ya, maka tidak bisa menyamai sedekah yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi berupa makanan hanya 1 mud atau 1/2 mud. Ya, 1 mud itu satu ya tangkupan tangan, ya kalau digabungkan. Nah itu makanan segitu, itu jauh lebih besar pahalanya. Ya, sedekah makanan 1 mud jauh lebih besar pahalanya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dibanding sedekah kita sebesar gunung Uhud emas. Khilafan lil mubtadi'ati anir rafidhati wal khawariji. Berbeda dengan akidahnya ahlul bid'ah seperti Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan juga orang-orang Khawarij, alladzina yasubbuna sahabata, yang mereka suka mencela para sahabat, wa yajhaduna fadailahum, dan mereka mengingkari keutamaan-keutamaan para sahabat. Wa yara ahlus sunnati annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umara, thumma Uthmanu, thumma Aliyun radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Al-Sunnah berkeyakinan bahwasanya urutan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutannya sebagai berikut. Yang pertama Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Uthman ibn Affan, setelah itu baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah ridha kepada mereka semua. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula'i fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela kekhilafahan salah satu dari mereka, maka dia lebih sesat daripada kedelai yang dimiliki keluarganya. Kedelai yang dia gunakan bersama keluarganya. Ya, dia yang lebih sesat daripada keledai yang digunakan oleh dia dan keluarganya. Limukhalafatihi an-nassa wal ijma'a ala khilafihi haula'i ala hadha tartibi. Karena mereka orang-orang yang mencela kekhilafahan salah satu dari 4 orang tadi, mereka telah menyelisihi, mereka telah menentang nas, menentang Al-Quran dan hadis, wal ijma', dan juga menentang ijma' ulama, ala khilafihi, atas yang mereka lakukan, yaitu mereka menyelisihi akidah Ahlussunnah tentang urutan ini. Ya, karena sebagian Syiah Rafidhah mereka mengatakan bahwasanya yang harusnya menjadi khalifah setelah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Maka ini akidah yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar. Ya, dan beliau katakan di sini lebih sesat daripada keledai. Ya, lebih sesat daripada keledai. Ini ungkapan yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan betapa jeleknya, betapa sesatnya suatu pemahaman.